sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dengan dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab Nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Disitulah telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukuli dia. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas
atau Yesus yang disebut Kristus? Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, Siapakah di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? kata mereka, Barabas. kata Pilatus kepada mereka, Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, Salam hai Raja orang Yahudi. mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi.
Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Inilah ketujuh perkataan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya, menunjukkan kasih dan belas kasih meskipun dalam penderitaan. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Janji keselamatan bagi penjahat yang bertobat di sampingnya, menunjukkan rahmat dan harapan. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Perkataan ini menunjukkan kasih dan perhatian Yesus kepada Maria dan Yohanes, murid yang dikasihinya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan ini mengungkapkan penderitaan dan kesendirian Yesus saat ia memikul beban dosa dunia. Aku haus. Ungkapan fisik tentang penderitaannya, namun juga dapat diartikan sebagai kiasan untuk dahaga akan keadilan dan kebenaran. Sudah selesai. Pernyataan ini menunjukkan bahwa karya keselamatan yang ia lakukan telah diselesaikan. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawaku. Penyerahan diri yang penuh percaya kepada Bapa menandai akhir dari penderitaannya dan permulaan kebangkitannya.